Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan. Sekarang sudah tiba dan saatnya materi yang keempat tentang leadership. Tentunya anak-anakku yang Bapak banggakan tetap semangat, tetap senang, tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Anak-anakku peserta MPLS, Bapak sekarang menerangkan tentang leadership. Tentunya kalian tuh mengenal melalui media elektronik dan juga media massa. Apa leadership? Leadership itu sebetulnya kepemimpinan. Jadi seseorang ingin menjadi pemimpin, yang perlu diutamakan itu harus tahu memimpin dirinya. Jadi harus tahu memimpin dirinya. Oleh karena itu saya sekilas memberikan pengertian dan penjelasan. Leadership. Apa leadership? Leadership itu adalah pemimpin. Jadi pengertiannya salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memberikan motivasi dan mengawasi orang lain. Itu adalah bagian dari pengertian leadership atau kepemimpinan. Bagaimana seorang sikap pemimpin? Jadi seorang sikap pemimpin itu bisa mempunyai keterampilan sosial. Jadi harus mempunyai keterampilan sosial. Jadi individu harus peka terhadap situasi sosial, bertindak sesuai dengan situasi. Salah satu contoh, jikalau kalian besok dipilih menjadi ketua kelas atau pengurus kelas, setidaknya ketua kelas atau pengurus kelas harus tahu situasi dan kondisi di kelas itu sendiri. Ya, artinya bagaimana selaku ketua kelas, bagaimana dengan sekretaris kelas, bagaimana dengan pengurus kelas, dan juga bagaimana dengan pengurus-pengurus yang lainnya. Oleh karena itu, ketua kelas selaku pemimpin itu harus bisa dan menyikapi situasi kondisi yang ada di kelas. Anak-anakku peserta FLS yang Bapak banggakan, sikap yang kedua adalah kebijaksanaan. Nah, jadi kita harus bijak menyikapi sesuatu. Jadi semakin banyak orang yang berpikir, jadi semakin perspektif kita ini harus semakin peka dan harus terbuka dengan orang lain. Dengan keterbukaan itu tadi, sehingga kita bisa memberikan solusi dan motivasi terhadap orang lain. Karena dengan keterbukaannya, itu yang nomor dua. Sikap yang nomor tiga, keberanian. Jadi seorang pemimpin harus berani mengambil risiko, harus berani menentukan sikap mana yang positif dan mana yang negatif. Oleh karena itu, leader itu harus berani dan memahami kapan waktu untuk mempertahankan dan melakukan hal-hal yang dianggap benar. Itu perlu dipertahankan. Kalau yang sekiranya tidak dianggap benar dan selalu merugikan orang lain, sikap kepemimpinan, keberanian itu tidak perlu dan tidak pantas untuk diteruskan atau dilanjutkan.
sikap yang nomor 3. Yang nomor 4, mampu membuat keputusan. Jadi mampu membuat keputusan adalah keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan kebaikan. Ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaruh yang sangat besar. Salah satu contoh, kalau di sekolah itu kan ada organisasi siswa intrasekolah, yaitu OSIS. Nah, OSIS ini harus mempunyai keputusan, yang mana keputusan itu berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Contohnya, ingin mengadakan kegiatan lomba-lomba yang berkaitan dengan masalah prestasi siswa. Itu perlu dimusyawarahkan, perlu mengadakan rapat. Hasil rapat itu adalah disetujui kegiatan lomba ekstrakurikuler, lomba bidang studi dan lain sebagainya. Baru hasil keputusan rapat itu adalah dilaksanakan dan diputuskan oleh OSIS, oleh pengurus OSIS. Hasil dari keputusan itu nanti dibawa ke waka kesiswaan, yang mana nanti waka kesiswaan ini adalah beritahu kepada pimpinan, yaitu kepala sekolah. Nah, itulah bagian daripada sikap leadership kepemimpinan yang nomor 4. Jadi saya ulangi kembali bahwasanya sikap seorang pemimpin atau leadership, jadi yang pertama adalah keterampilan sosial. Jadi punya keterampilan. Yang kedua, kebijaksanaan. Dengan yang ketiga, keberanian. Yang keempat, mampu membuat keputusan. Itulah sikap dari seorang leadership atau pemimpin. Dan bagaimana caranya Bapak untuk menumbuhkan sikap leadership atau sikap kepemimpinan? Sebab sikap leadership itu perlu tumbuh daripada diri kita sendiri. Adapun cara untuk menumbuh sikap skill leadership diantaranya yaitu berlatih disiplin. Ini jadi perlu berlatih disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin mengetahui sesuatu. Jadi melatih dirinya adalah berlatih disiplin, itu yang pertama. Yang kedua, mengekspresi orang lain. Jadi mengekspresikan orang lain, artinya umpan balik, memberikan salah satu isyarat, wajanan, terus pengetahuan, ya, artinya mengekspresiasi orang lain, membanggakan orang lain, memberikan penghargaan orang lain sebelum diri kita ini dihargai oleh orang lain. Jadi kita harus memberikan banggaan. Itu yang nomor 2. Dan nomor 3 adalah terus belajar. Jadi belajar ingin tahu. Jadi saya kepingin tahu si A, jadi perlu belajar terus. Makanya ada istilah di atas langit itu ada langit. Jadi kita jangan merasa cukup sampai di sini, tapi kita tetap terus semangat dan tetap terus kita belajar. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4, berdayakan rekan timnya. Jadi memfungsikan temannya, teman sejawatnya, artinya timnya. Jadi membagi tugas. Jadi rekan-rekannya itu atau teman-temannya itu kalian harus betul-betul dioptimalkan. Diberikan salah satu pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah sesuai dengan kemampuan temannya itu. Barulah kita dibuat salah satu tim. Salah satu contoh, oh ini tim kalau di OSIS umpamanya, oh ini tim voli, bidang voli, oh ini tim bagian kesenian, oh ini tim bagian musik, oh ini tim bagian tari, dan ini tim bagian bela diri. Itulah salah satu sikap daripada perdayakan tim, memperdayakan siswa agar supaya bisa berkembang dan bisa berinovasi. Yang nomor 5 yaitu tetapkan tujuan yang kuat. Jadi punya tujuan.
Kalau punya tujuan berarti berkaitan dengan masalah kegiatan. Apa tujuan kita mengadakan lomba ini? Kegiatannya apa saja? Sasarannya apa saja? Nah, itu kita harus mempunyai tujuan yang kuat. Yang mana tujuan itu tadi adalah sasarannya kepada semua siswa. Kalau di OSIS. Jadi tujuannya itulah itu yang nomor 5. Sedangkan yang nomor 6 terakhir yaitu berani mengakui kesalahan dan terus melangkah. Jadi kita ini harus berani melakukan dan mengakui kesalahan. Yang mana kesalahan itu adalah kita lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi walaupun kita salah, terus kita merangkak sambil lalu memperbaiki. Nah, itulah anak-anakku peserta MPLS materi sementara leadership kepemimpinan. Perlu saya ulang kembali bahwasanya cara untuk menumbuhkan skill leadership atau kepemimpinan itu anak-anakku yang Bapak banggakan, yang pertama berlatih disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapresiasi orang lain. Dan karena yang nomor 3, terus belajar. Yang nomor 4, perdayakan rekan tim. Sedangkan yang nomor 5 adalah tetapkan tujuan yang kuat. Terakhir, berani mengakui kesalahan dan terus melangkah. Anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan, kiranya itu yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku peserta MPLS ini tetap semangat, tetap sehat, dan tetap dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan yang berkaitan dengan masalah leadership kepemimpinan. Semoga anak-anakku bisa menerima apa yang Bapak sampaikan, walaupun pembelajaran kita ini adalah jarak jauh. Mudah-mudahan dengan cepat mungkin kita bisa bertatap muka. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.